Oke. Jadi untuk pemanasan awal-awal kita isi dulu lah ya tabel periodik ya sambil mengingat-ingat begitu. Jadi kita mulai dari yang deret pertama dulu. Jadi untuk golongan 3 kita mulai skandium, yang 4 itu titanium, kemudian yang 5 vanadium, yang 6 krom begitu, yang 7 itu mangan, 8 Fe, yang 9 CO, yang 10 Ni, yang 11 Cu, yang 12 Zn gitu ya. Kemudian di bawahnya skandium itu ada yttrium ya. Kemudian di samping yttrium itu ada zirconium, di samping zirconium itu ada di bawahnya vanadium ya. Itu harusnya, ntar saya lupa juga jadi. Kita skip dulu lah ya, kalau masih lupa. Nah, mangan itu teknisium, kemudian sampingnya molybdenum, ini niobium. Oke, saya baru ingat. Nah, jadi sebenarnya menghafal itu eh, hanya perlu diulang-ulang ya. Tapi lebih bagus kalau misalnya punya track sendiri begitu ya. Nah, di bawahnya 8 itu ruthenium, kemudian 9 itu rhodium, nomor 10 di bawahnya 10 itu palladium, 11 argentum, 12 itu eh, cadmium ya. Oke. Kemudian, nah kita mulai yang saya ingat dulu yang bawah. Jadi di sini di bawahnya kadmium itu ada hydrobirum, raksa, kemudian Au, di sebelahnya Au ada PT, kemudian ada iridium, kemudian ada osmium, kemudian di sebelahnya osmium itu harusnya ada rhenium ya. Rhenium, kemudian wolfram, kemudian ini tantalum, kemudian ini ada hafnium ya seharusnya, kemudian di sini lantang. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, silakan kalian mau bebasnya menghafalnya apakah per golongan atau per periode begitu. Oke. Kita mulai konfigurasi elektron logam tembaga ini harusnya masih sederhana ya. Logam tembaga di sini, nah karena kita sudah menghafal tadi ya tabel periodik, itu gampang jadi ya menentukannya. Jadi dia periode 4, maka kita mulai dari AR, kemudian di sini 11 elektronnya. Berarti 4s2 3d9. Nah, cuman 3d9 itu eh, bukan bukan itu ya, lebih tepatnya kita mempunyai aturan setengah orbital penuh atau orbital penuh begitu. Jadi jadinya 4s1 3d10 begitu ya. Oke, kemudian iridium itu di periode 6, jadi kita mulai dari xenon. Kita mulai dari xenon, kemudian total elektronnya adalah 9. Maka kita punya 4s2 3 sorry bukan 4s. Kita mulainya dari 6 ya sekarang ya. 6s2, 4f14, 5d7. Oke, jadi elektron valensinya 9. Oke. Kemudian logam transisi dengan kelimpahan tertinggi itu yang paling banyak adalah Fe ya. Jadi bisa dicek di slide begitu. Jadi Fe yang pertama yang paling banyak di bumi itu adalah oksigen gitu namanya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah silikon, itu masih non logam. Kalau nggak salah yang ketiga itu kalau nggak salah yang ketiga itu besi ya. Nah, begitu. Karena apa? Karena inti inti bumi itu mengandung besi begitu. Misalkan konfigurasinya nggak urut, em, jadi harus diurutkan ya, karena em, kita menulisnya dengan prinsip of Bow ya, prinsip of Bow, energi yang paling rendah. Jadi kita harus urutkan ya. Nah, kapan kita tidak menulis seperti ini? Itulah ketika menulis ion gitu ya, konfigurasi ion itu boleh tidak urut. Bukan boleh tidak urut, harus tidak urut ya. Jadi eh, kalau menulis ion itu harus mulai dari kulit yang paling harus mulai dari kulit lebih dalam ya. Jadi kalau misalnya ionnya gitu, baru menulisnya 4F14 5D
Misal di sini iridium 3 plus misalnya ya. Akan nulisnya kalau misalnya iridium 3 plus itu xenon 4F14 5D6 gitu ya. Nah, ini baru urut sesuai dengan apa namanya? kulitnya, kulit yang lebih dalam gitu. Jadi tetap sesuai dengan prinsip of Bohr ya. Oke. Kemudian kita punya besi, iridium, platina, dan osmium. Logam memiliki densitas paling tinggi itu osmium ya. Osmium. Jadi memang sangat menghafal ya. Saya nggak bisa menjelaskan begitu kenapa logam yang memiliki densitas paling tinggi itu osmium. Nah, biasanya densitas itu berhubungan dengan apa? Biasanya struktur ya, struktur kristalnya seperti apa. Karena biasanya kalau misalnya kita punya FCC atau HCP itu yang paling dense atau eh, yang paling apa namanya? Paling densitasnya paling besar gitu lah ya, bisa dibilang. Nah, itu FCC kalau atau HCP. Nah, kebanyakan logam itu kalau bukan BCC ya HCP begitu ya. Jarang yang FCC. Nah, seperti itu. Nah, cuman ini ya bisa dibilang harus dihafal lah ya untuk yang seperti ini. Oke. Urutan jari-jari atom untuk tiga logam berikut ada Cu, Ag, dan Au. Nah, ini golongan 11 ya, Cu, Ag, Au. Nah, ini harusnya urutannya adalah kalau kita gunakan aturan yang umum, itu harusnya Cu akan lebih kecil daripada Ag, begitu. Ag akan lebih kecil daripada Au. Nah, kenyataannya, ini eh, tren sederhana ya, tren TPB lah saya bilang begitu ya. Nah, tapi kenyataannya adalah Cu itu memang betul lebih kecil daripada Ag. Nah, tapi Ag itu hampir sama dengan Au. Nah, alasannya kenapa? Alasannya, ini saya hapus dulu ya. Alasannya ini berhubungan dengan eh, penyusutan ya. Kalau pernah dengar kontraksi lantanida begitu, nah itu ada hubungannya dengan di sini ya. Jadi eh, kontraksi lantanida begitu, lantanida. Nah, ini apa maksudnya? Jadi eh, untuk unsur-unsur eh, post lantanida atau setelah lantanida dan aktinida begitu, itu terlihat jari-jarinya itu mengecil daripada seharusnya. Harusnya kan makin besar ya. Harusnya makin besar, tapi justru menyusut begitu. Sampai-sampai AU dan AG itu hampir mirip begitu ya ukurannya. Nah, itu kenapa? Itu karena kita bisa menjelaskan dengan teori orbital ya sebenarnya ya. Jadi orbital 4F itu orbital F secara umum ya. Orbital F itu shieldingnya lebih buruk. Shieldingnya lebih buruk. Nah, akibatnya apa? Akibatnya inti itu menarik elektron yang lebih luar itu lebih kuat, gitu ya. Akibatnya pasti jari-jari atomnya akan menurun, begitu ya. Nah, jadi cukup ingat ini saja, efek ini, kontraksi lantanida, seperti itu. Jadi eh, unsur-unsur yang periode 6 itu biasanya, dan saya kasih catatan di sini ya, ukurannya mirip dengan eh, periode 5 ya. Itu karena efek kontraksi lantanida. Oke, metode tanur hembus digunakan untuk ekstraksi logam, ini Fe lagi ya. Jadi metode tanur hembus atau tanur tinggi itu eh, mereduksi Fe dengan karbon ya, dengan batu bara, kokas. Jadi karbonnya itu dibakar di bawah, menghasilkan karbon monoksida ya, karena oksigennya dibatasi di bawah. Kemudian karbon monoksidanya itu akan naik ke atas, mereduksi eh, spesi-spesi besi oksida yang di atasnya gitu ya. Jadi kalau biji besinya kan itu Fe2O3 ya. Nah, itu direduksi bertahap begitu. Direduksi bertahap. Jadi yang paling atas Fe2O3, kemudian direduksi jadi Fe3O4, kemudian FeO, baru Fe di bawah itu kemudian
dipisahkan begitu ya di bawah. Oke. Yang nomor 7, ekstraksi logam yang menggunakan senyawa organologam. Nah, ini saya agak ini ya, agak kebingungan mencari jawabannya sebenarnya. Jadi jawabannya itu adalah CU. Nah, jadi untuk kenapa bisa CU begitu? Saya akan tunjukkan eh, buku Housecroft ya. Buku Housecroft itu sebentar. Berarti untuk ukuran atau jari-jari MO juga hampir sama dengan W. Iya, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk periode 5 dan periode 6 itu mirip-mirip ya. Nih, sebentar saya pindah share screen dulu. Oke, ini harusnya udah kelihatan Housecroft ya. Nah, di sini itu saya baca di bagian sini ya. Jadi Copper Resources and Recycling. Nah, di sini CO2 waste itu diberikan proses begitu ya. Nah, ini waste-nya diberikan pelarut organik sehingga menjadi ligan begitu ya. Ligannya ini X, ini entah ini apa begitu ya. Kemudian ini menjadi ligan begitu, kemudian dipisahkan dengan pelarut organik. Nah, kemudian dengan penambahan H2SO4 ini CU-nya itu menjadi CuSO4, kemudian CU-nya direduksi dengan elektrolisis begitu ya. Nah, ini yang saya baca begitu. Oke, gimana dengan nikel, Rani nikel? Kita baca sama-sama ya. Nikel di sini itu prosesnya adalah dengan yang sebenarnya saya bikin becean ya. Jadi kita punya mineral namanya penlandit itu campuran dari Ni dan besi begitu dan sulfur. Kemudian ini dibakar menghasilkan nikel oksida. Nah, nikel oksida ini kemudian antara dielektrolisis atau dikonversi menjadi nikel karbonil gitu ya. Ini disebut sebagai proses MON. Nah, jadi di sini oke mungkin apa namanya? Karbonil itu kelihatannya seperti organologam ya, tapi untuk anorganik sendiri itu karbonil tidak dianggap sebagai organik ya. Itu dianggap sebagai anorganik gitu. Itu penjelasannya ya. Nah, cuman saya juga baca itu kan tadi ini ya, apa namanya? eh, untuk CU ya, itu proses recycling, bukan proses isolasi dari alam begitu ya. Itu recycling. Nah, terus kemudian saya baca untuk yang eh, periode 5 dan periode 6. Nah, di sini ada kalimat yang menarik di sini. Yaitu di bagian niobium dan tantalum ya. Nah, dibaca di sini. Jadi kita setelah diproses itu menghasilkan niobium 5 oksida dan tantalum 5 oksida gitu ya. Nah, kemudian untuk memisahkannya itu dilarutkan dalam HF dan KF begitu ya, menghasilkan K2NBOF5 dan K2TAF7. Yang pertama itu lebih larut dalam air dibandingkan yang kedua. Berarti si kompleks niobium ini lebih larut dalam air daripada yang kompleks tantalum. Jadi kan bisa dipisahkan eh, dengan pelarutan ya, tapi kedua-duanya itu masih tetap larut ya. Cuman tantalumnya lebih yang tantalumnya kurang larut. Nah, kemudian di sini dibaca eh, teknik pemisahan yang modern itu adalah ekstraksi fraksional dari larutan HF ke metil isobutil keton. Itu pelarut organik ya. Nah, artinya apa? Artinya yang niobium itu akan tersisa di larutan HF. Kemudian yang tantalum itu akan pindah begitu ke metil isobutil keton. Nah, di sini pindahnya seperti apa? Dia akan membentuk kompleks organik pastinya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua kemungkinan jawaban begitu. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi antara Cu atau Ta ya, atau tantalum. Nah, cuman saya agak meragukan apakah proses ekstraksi begitu
itu sampai eh, periode 5 dan 6. Jadi saya mungkin agak eh, condong ke arah CU ya jawabannya ya. Itu cuman sayangnya saya belum sempat menanyakan ke Bu Irma langsung begitu. Oke, nah ini nanti ditunggu saja lah ya seperti apa begitu ya hasilnya. Oke, nah itu kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 8, halida logam transisi 3D yang berwarna hitam. Nah, jadi logam transisi itu kan biasanya berwarna ya. Jarang sekali yang hitam begitu, kecuali kadang mungkin oksida yang berwarna hitam. Nah, tapi di sini ada satu halida yang berwarna hitam, itu adalah FeCl3 ya. Nah, cuman FeCl3-nya anhidrat. Nah, kalau misal dia hidrat itu akan berwarna kuning ya, sama seperti larutannya begitu. Oke. Dan nomor 9, bilangan oksidasi M di sini pada senyawa NH4M, SO4 dua kali. Ya, ini gampang ya, tinggal dihitung biloksnya saja. SO4 itu muatannya -2, ada 2 jadi -4. NH4 plus itu ada +1, jadi M-nya adalah +3 ya. Oke, bilangan koordinasi pada senyawa kompleks K3M C2O42. Nah, jadi di sini kalau misal kita hitung ya, maka di sini M-nya ini biloksnya +1. Biloks M +1 ya. Nah, syukurnya itu sedikit senyawa dengan biloks +1 ya. Kita bisa namai beberapa seperti Ag plus, AU plus juga ya. Nah, cuman ini terutama ya Ag plus dan AU plus yang sisanya itu jarang dikenal begitu. Nah, tapi AU itu khas ya. Ini bilangan koordinasinya itu 4 biasanya. Jadi AU Cl4 3 minus atau AU Cl4 minus gitu ya. Nah, kalau Ag itu khas ya. Bilangan koordinasinya 2. Itu sudah kalian dapatkan experience-nya di praktikum ya. Jadi Ag ditambah dengan tiosulfat kan jadi membentuk AgS2O3 3 minus begitu ya. Nah, ini mirip dengan C2O42 minus, itu bilangan koordinasinya adalah 2 ya. Nah, jadi seperti apa bilangan koordinasinya 2? Jadi mungkin saya gambarkan di di kertas berikutnya saja lah ya. Maaf. Nah, jadi di sini Ag C2O42 3 minus begitu ya. Jadi karena Ag itu khas begitu, hanya 2 ya, jadi dia tidak memegang dua-duanya begitu. Jadi di sini misal oksalatnya begitu ya, oh begitu. Ini maaf, kebalik, resonansinya kebalik. Nah itu kemudian ini, nah kira-kira begitulah ya struktur ininya, struktur kompleksnya. Jadi dia ini yang benar ya, ini yang benar begitu. Nah, kalau dia memegang 4 itu Ag tidak punya cukup tangan ya bisa dibilang ya untuk ambil 4. Misalnya dia membentuk segi 4 planar gitu seperti Ag plus di atasnya kan CU ya. CU CU plus itu kan dia D9, maaf D10 ya. Jadi harusnya tetrahedral begitu, bukan segi 4 planar. Jadi misalnya di sini dan di sini begitu ya. Sini. Nah, misalnya seperti itu mungkin. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang salah ya, karena eh, Ag itu biasanya 2, gitu. Umumnya 2 ya. Gitu. Oke. Kemudian reaksi larutan perak dengan kalium iodida menghasilkan padatan yang berwarna, nah ini jelas ya, putih, bukan putih ya, kuning ya, kuning. Kuning itu AgI ya.
Jadi perak dengan iodida. Merkuri tetratiosianato kobaltat, tiosianato ya. Jadi kita punya Hg, kemudian kobaltat, maka dia membentuk anion ya, CO tiosianato. Jadi kita punya SCN ya, bukan OCN. 4 sudah selesai ya, karena dia 4 gitu. Saya tulis ulang lebih bagus lagi. Di sini Hg, CO, SCN 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Kobaltnya sudah plus 2 ya. Jadi kalau kita hitung di sini SCN kan minus 1 ya. Minus 1 kali 4, kemudian kobaltnya ini plus 2 begitu. Nah, di sini Hg-nya itu pasti plus 2 ya, agar sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini yang benar ya, ini yang benar begitu. Jadi kalau misalnya menulisnya Hg2, nah itu ini agak meragukan ya. Harusnya dia menyatakan Merkuri 1 atau Merkuri 2. Karena apa? Karena Merkuri 1 itu Hg22 plus, Merkuri 2 itu Hg2 plus. Jadi ini sama-sama visible ya, sama-sama mungkin begitu. Ini mungkin, Merkuri 1 mungkin, Merkuri 2 juga mungkin ya. Jadi kalau HgCOSCN 2 plus, nah itu enggak ya. Karena apa? Karena di sini 2 ini maksudnya adalah si kobaltnya. Jadi kalau tata nama senyawa kompleks itu adalah ion ya, ion anion begitu. Jadi kalau ion anion itu jumlah ligannya, kemudian nama ligannya, kemudian nama logamnya, tapi dalam Latin itu ditambah at, kemudian dikasih biloxnya ya, seperti itu. Nah itu tata namanya ya, untuk kompleks. Kalau penulisannya HgSN4CO em, harus berurutan ya. Jadi biasanya kan kita menulisnya kation, anion. Nah, anionnya itu adalah CO, SCN, 4, 2 minus. Ini anionnya. Kationnya antara ini atau ini. Begitu ya. Ini kationnya. Maka kita harus tulis kation baru anion. Gitu. Jadi jangan, nggak bisa dibalik-balik. Oke. Itu saya cukupkan dulu untuk yang itu ya. Kompleks kationik yang berwarna merah dihasilkan dari larutan ini gampang ya, dari TPB, Fe3 plus dan SCN minus ya. Dia menghasilkan kompleks FeSCN2 plus. Ada H2O-nya pasti ya. Itu yang berwarna merah, darah ya. Oke. Kompleks kobalt 2 dengan ligan bla 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 dapat digunakan untuk mendeteksi air. Nah, ini kobalt Cl ya. Itu ligan Cl, jadi COCl4 2 minus itu berwarna biru. Tapi ketika dia menyerap air, begitu dia akan menjadi COH2O6 2 plus yang berwarna pink. Itu juga kita eksplorasi di percobaan modul 1 ya. LPKK itu bagian bagian 7A dan 7B kalau nggak salah. Ya. Nah, itu. Jadi ini juga dipakai di ini ya. Kalau pernah ngeliat desikator, desikator itu kalau nggak berwarna biru, berwarna berwarna agak merah muda. Nah, artinya apa? Ketika dia biru berarti dia masih bisa menyerap air. Tapi ketika dia udah mulai berubah ke merah muda itu berarti sudah habis penampungan airnya ya. Seperti itu. Kalau Fe-nya FeH2O6 3 plus bisa, ya bisa ya. Justru yang benar adalah FeH2O6 3 plus ya. Saya nulis Fe3 plus ini karena malas. Oke, lanjut. Reaksi larutan perak nitrat dengan logam seng menghasilkan bla 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 yang berwarna putih. Ini jawabannya adalah padatan ya, atau endapan, boleh. Jadi endapan apa yang kita dapatkan itu adalah endapan perak ya. Jadi di sini kita punya Ag plus begitu ditambah dengan Zn. Ag plus ini kan potensial reduksinya positif ya. Jadi dia 0,80 volt begitu. Kalau Zn itu minus 0,76.
Jadi reduksi kurang oksidasi itu positif ya. Dalam berapa angkanya, tapi positif. Maka yang terjadi adalah Ag begitu ditambah dengan Zn12. Itu yang terjadi. Nah, Ag-nya itu mengendap begitu ya, menghasilkan padatan yang berwarna putih mengkilap begitu. Kalau Ag doang jadi nggak padatan. Ya, saya nggak tahu sih konteksnya. Mungkin padatan Ag mungkin lebih lengkap ya. Jadi itu bisa saja padatan Ag begitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kalian coba begitu ya, kemungkinan besar yang kalian dapatkan adalah padatan yang berwarna hitam. Ya, kalau kalian coba iseng begitu menaruh perak nitrat dengan logam seng, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan yang warna hitam. Karena apa? Karena proses reduksinya itu kan tidak menghasilkan logam yang tanda kutip shiny begitu ya, yang berwarna putih bukan, tapi dia menghasilkan partikel-partikel nano begitu. Partikel nanonya itu jadi warnanya tergantung dengan ukurannya ya. Kalau dia terlalu kecil, misalnya kemungkinan besar dia akan menjadi hitam. Oke, logam hafnium memiliki sifat kimia yang mirip dengan logam. Nah, kita lihat hafnium itu di golongan 4 ya. Dan hafnium dengan zirconium dengan titanium. Nah, cuman kita ingat ya, periode 6 itu ukurannya mirip dengan periode 5. Artinya apa? Artinya ukurannya HF dengan ZR itu mirip, tapi beda dengan TI. Nah, jadi kemungkinan dia akan mirip dengan ZR ya. Gitu. Di antara logam berikut, titanium, krom, vanadium, dan wolfram, logam yang memiliki titik lelet paling tinggi adalah wolfram ya. Itu sepertinya sudah well known fact ya. Lampu pijar menggunakan wolfram begitu. Nomor 18, logam transisi darat satu yang digunakan sebagai bahan paduan logam dengan aluminium untuk kaleng makanan adalah Mn ya. Ini Mn itu kaleng Coca-Cola ya, dicampur dengan Mn. Kemudian senyawa amonium karbonat digunakan pada proses ekstraksi logam ini vanadium ya. Nah, jadi ekstraksi logam vanadium itu seperti apa? Ekstraksi logam vanadium itu kira-kira seperti ini ya. Jadi kita punya em, mineralnya, saya lupa ya, mineralnya apa ya. Nah, itu dilarutkan dalam basa ya, H-. Nah, basanya ini adalah NH4 2CO3 ya, begitu. Nah, ini menghasilkan apa? NH4 VO3. Ini adalah amonium metavanadat. Kemudian em, ini direduksi tapi reduksi pakai apa ya? Saya lupa. Nah, mari kita baca sama-sama ya sambil kita belajar. Ini sebentar. Wah, ini maju banget. Ini zinc ya. Oke. Vanadium. Aduh, ini masih jauh nih. Bagian depan-depan ya. Nah, ini sudah dekat sebenarnya. Vanadium di sini ya. Nah, ini mineralnya itu vanadinit. Ya, obviously namanya mirip-mirip ya. Nah, ini di sini dikasih Na2CO3. Oh, sorry, Na2CO3 ya. Ya, tapi bisa dengan amonium karbonat ya. Itu menghasilkan di sini natrium metavanadat. Kemudian ini NH4VO3 ya. Nah, ini amonium metavanadat. Kemudian ini katanya dipanaskan begitu menjadi V2O5 kemudian direduksi. Nah, begitu ya. Jadi saya tahu itu akan direduksi tapi saya lupa direduksinya dengan apa ya. Nah, jadi di sini dibakar begitu ya. Bakar begitu menghasilkan V2O5. Kemudian di sini direduksi dengan Ca begitu ya.
itu menjadi vanadium. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 20. Proses ekstraksi logam titanium dari mineral FeTiO3 dengan metode asam sulfat. Produk sampingnya adalah ini Fe2SO43 ya. Jadi prosesnya disebut sebagai proses sulfat. Ini untuk Ti ya. Jadi kita punya FeTiO3 itu direaksikan dengan asam sulfat, obviously. Nah, di sini kan ini adalah Fe2 plus. Ini Ti-nya sudah bentuk Ti4 plus begitu ya. Nah, maka dia akan Ti-nya ini bisa larut begitu ya dalam asam yang cukup besar, cukup pekat, itu menghasilkan TiOSO4. Ini namanya titanil ya. Gitu. Kemudian sisanya adalah air. Di sini kita punya eh, Fe2SO4 tiga kali ya. Nah, begitu. Nah, nanti ini akan kalau nggak salah ini akan direduksi begitu menjadi FeSO4 bla 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 gitu ya, karena FeSO4 itu yang dicari di industri, digunakan lah banyak di industri. Nah, kita sambil ngecek ya, karena saya lupa begitu ya, sudah lama tidak belajar ini. Apa tadi? Titanium ya. Oke, ini kita cari box 22.3. Box 22.3. Nah, ini dia ya. Jadi sulfat proses di sini direaksikan FeTiO3 itu menghasilkan H2SO4 dan juga dengan H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 tiga kali dan TiOSO4. Oke, titanium sulfat ya. Nah, Fe2SO4 tiganya itu direduksi kemudian eh, dipisahkan sebagai besi sulfat 2 ya. Besi 2 sulfat, sorry. Kemudian dihidrolisis TiOSO4 itu menghasilkan TiO2 hidrat, kemudian dehidrasi menghasilkan TiO2 gitu. Itu ya. Kemudian TiOSO4 ini kemudian mungkin saya bakal tulis ion bersihnya saja ya. Ini kemudian ditambah dengan air begitu ya. Begitu menghasilkan TiO2 yang hidrat begitu ya. Ditambah dengan di sini 2H plus ya. Nah, maka ini biasanya dilakukan dalam suasana basah begitu ya. Suasana basah agar eh, di sini kesetimbangan ya harusnya. Kesetimbangannya itu eh, bergeser ke arah kanan, kemudian di sini dipanaskan, dehidrasi ya. Ini menjadi TiO2. Nah, TiO2-nya bagaimana cara mendapatkan dari Ti? Kita reduksi dengan magnesium ya. Itu menjadi Ti. Kalau jawabannya langsung FeSO4, eh, itu sebaiknya sih kita langsung ini saja ya. Kita menulis produk yang langsung terbentuk saja. Begitu. Walaupun memang kalian tahu nih, misalnya direduksi menjadi FeSO4 begitu karena itu permintaan industri, tapi lebih baik jangan ya, langsung saja apa yang dihasilkan langsung itu yang ditulis begitu ya. Oke, nah itu proses sulfat. Nah, kita punya yang proses klorida ya. Ini saya tidak share screen. Oke, saya ternyata masih share screen ini. Maaf, saya balik lagi ke sini. Ya, ini seharusnya sudah balik ya. Nah, gitu ya. Nah, kita punya proses klorida. Nah, proses klorida ini itu memanfaatkan si TI-nya itu bereaksi dengan klorida begitu ya. Kita punya FeTiO3 di sini. Itu bereaksi dengan klorida itu menghasilkan TiCl4 ya. TiCl4 ini kemudian dibakar begitu ya, bakar menghasilkan TiO2 murni. Begitu. Sambil kita cek ya ininya. Nah, kemudian ya betulnya jadi TiO2 itu dikonversi ke TiCl4 dengan treatment Cl2 dan karbon.
pada 1200 Kelvin. Kemudian oksidasi pada oksidasi oleh oksigen itu menghasilkan TiO2 ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi di sini eh, karbonnya ya, karbon ini bertujuan untuk mengambil si oksigen ya yang dimiliki oleh FeTiO3 di sini. Jadi kita punya mungkin di sini kayaknya tidak menghasilkan Fe ya sebagai side product ya. Oke, sorry, maaf. Ternyata di sini dia menambang langsung ya. Jadi di sini eh, TiO2 yang tidak murni begitu, TiO2 yang belum murni itu dimurnikan ya, dimurnikan menjadi TiO2 yang murni. Oke. Nah, itu konfigurasi elektron tantalum. Tantalum itu periode 6 golongan 5 maka kita punya tantalum itu xenon. Kemudian kita mulai 6s2, 4f14, 5d3 karena dia totalnya 5. Oke. Ion logam pada senyawa NH42VOCl4 ini memiliki konfigurasi elektron. Oke, kita cek dulu ya. NH42 berarti 2 plus, oksigen 2 minus, oke habis. Cl-nya ada 4, berarti minus 4, berarti V-nya di sini adalah positif 4 ya. Jadi V4 plus itu, kita mulai dari argon ya. Sini. V itu harusnya adalah 4s2 3d3 ya. Vanadium, oke. 3d3, cuman kita ambil 4 elektron, berarti 4 S-nya habis, sisa 3d. Oke. Itu vanadium 4 plus. Kemudian bilangan oksidasi M pada senyawa dimetil amonium MCl3 itu adalah, nah di sini kita punya dimetil amonium ya. Jadi di sini plus satu begitu, satu kation ini. Kemudian Cl3-nya itu berarti minus 3. Berarti kita punya M-nya adalah plus 2 ya. Ini biru. Sini plus 2. Oke. Bilangan oksidasi M pada senyawa CsMSO4 dua kali eh, 12. Ini apa sih? Dodekahidrat itu adalah CS plus 1, SO4 minus 2, tapi kali 2 jadi minus 4, maka di sini plus 3 ya. Oke. Senyawa oksida dari logam transisi deret 1 dan golongan 6 yang tidak bereaksi dengan asam, itu adalah Cr2O3 ya. Nah, itu sebenarnya dibahas di praktikum juga tentang pelarutan logam ya. Dimana kalau misalnya kita punya asam oksidator, misalnya HNO3, dia justru tidak bereaksi dengan logam Cr. Nah, itu karena ada perlindungan dari eh, lapisan oksida krom ya, Cr2O3. Kenapa nggak CrO3? Kan CrO3 bersifat asam. CrO3 itu amfoter ya, bukan asam. Jadi CrO3 itu bisa bereaksi dengan H+, oke, membentuk apa? Cr2, sorry. Maaf, dia bereaksi dengan H2O ya, maaf, maaf. Bereaksi dengan H2O, sorry. Coba di sini kita punya Cr2O7, 2 minus, ditambah dengan 2H+, ya. Nah, jadi dia bersifat asam. Kemudian CrO3 itu bisa bereaksi dengan basa ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan CrO4 2 minus begitu. Tambah dengan H2O. Ya, seperti itu ya. Eh, kebalik ya. Oh, sorry, sorry. Iya, betul, betul. Yang amfoter Cr2O3 ya. Oke. Bentar, bentar.
Oh iya, sorry. Ini justru yang pertama itu reaksi asam ya. Yang ini reaksi basanya. Sebentar. Cr2O3. Iya ya betul ya, maaf. CrO3 ya. Nah, cuman Cr2O3 juga tidak bereaksi dengan basa, tidak bereaksi dengan asam ya bahasanya ya. Dalam artian dia tahan begitu di dalam asam. Kalau misalnya dia asam oksidator ya. Tapi kalau misalnya dalam HCl, Cr itu dia tidak mengalami pembentukan Cr2O3 begitu ya. Jadinya apa? Jadinya dia larut terus ya. Yang itu yang kalian amati di partikel. Oke, di antara ion okso berikut, ortofanadat, kromat, permanganat, dan manganat. Ion okso yang merupakan oksidator paling kuat itu adalah MnO4- ya. Ini sederhananya adalah lihat bilox saja. Yang paling tinggi ya, bilox tertinggi. Itu akan menjadi oksidator paling kuat. Nah, kalau kita lihat vanadat itu adalah V5+, kalau kromat itu Cr-nya 6+, permanganat Mn-nya 7+, manganat itu Mn-nya 6+. Maka jelas ya winernya yang mana. Oke. Larutan MH2O6N+, larutan A yang berwarna hijau direaksikan dengan logam seng pada kondisi asam dan bebas oksigen. Reaksi tersebut menghasilkan larutan MH2O6M+ yang berwarna biru. Nah, ini logam seng ya, maka logam sengnya kemungkinan akan teroksidasi. Berarti si M ini akan tereduksi. Tereduksi. Oke. Jadi yang berwarna hijau itu apa saja biasanya? Ni2+ berwarna hijau. Nah, tapi kalau direduksi tidak ada Ni+ ya. Kemudian kita cek lagi yang berwarna hijau itu ada vanadium 3+. Tapi kalau direduksi menjadi eh, vanadium 2+, dia akan berwarna ungu. Betul ya? Berwarna ungu. Kemudian apa lagi yang berwarna hijau? Kalau Ti3+ berwarna ungu ya. Jadi bukan eh, krom ya. Krom 3+ itu berwarna hijau. Kalau direduksi jadi krom 2+. Krom 2+ itu warnanya apa ya? Saya lupa. Ada yang ingat krom 2+ warnanya apa? Nah, saya sambil cari di internet. Oh, di sini aja lah ya, biar cepet di Housecraft. CR2+. KCr2+ warna biru. Cr2+. Hmm. Nah, kok nggak ada? Chromium multiple bonds. Nah, chromium 2. CrCl2 itu tidak berwarna, tapi larut dalam air menghasilkan larutan biru ya, yaitu heksa aqua chromium. Oke, betul ya. Oke, betul biru ya. Housecroft sudah mengkonfirmasi ya. Oke, jadi saya tunjukkan saya sedikit. Oke, itu ya. Jadi di sini crystals of CrCl2 itu eh, tidak berwarna, tapi ketika dilarutkan dalam air itu menghasilkan warna biru yang dapat dengan kuat mereduksi ya. Jadi Cr2+ itu reduksi yang cukup kuat ya. Ion heksaaqua. Nah, jadi dia berwarna biru ya heksaaqua 6 ya. Oke, seperti itu. Berarti di sini logamnya adalah Cr. Oke. Kemudian vanadium 5 oksida dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan larutan vanadat. Oke, larutan vanadat ya. Perbandingan stoikiometri antara vanadium 5 oksida dengan natrium hidroksida pada reaksi tersebut. Oke, dia menjadi apa? V2O5 begitu ya, menjadi vanadat. Ditambah OH- menjadi vanadat. VO3- begitu ya. Kita punya dua di sini. Kemudian kita butuh eh,
Kita butuh 2 ya, tambah H2O. Nah, jadi kita punya 1:2 ya. Jadi sini 1:2. Nah, seperti itu. Nah, 1:6. Oke. Itu, nah ini kan yang disebut sebagai metavanadat ya. Oke. Nah, ada yang namanya ortovanadat. Jadi VO 4 3 ya. Ini ortovanadat namanya. Nah, kalau kita bikin reaksinya berdasarkan ini, kalau kita bikin ya V2O5 tambah OH minus, itu menjadinya di sini tetap 2 begitu ya. Jadi kita punya di sini 8, kita butuh 6 ya di sini biar dia muatannya setara, di sini H2O3. Nah, kalau di sini jadinya ini 1:2 begitu. Kalau di sini 1:6 ya. Nah, jadi soalnya di sini sayangnya tidak jelas ya apakah dia orto atau metavanadat. Jadi antara 1:2 itu kalau ke metavanadat, kalau dia 1:6 itu ortofanadat ya. Jawaban yang benar saya juga nggak tahu ya. Yang mana maksudnya? Senyawa oksida yang digunakan sebagai zat warna hijau di industri cat. Senyawa oksida yang warna hijau itu nikel ya, nikel oksida ya. Ada lagi yang berwarna hijau selain nikel oksida? CR, CR oksidanya, CR -nya warna hijau ya. CR juga berwarna hijau. Nah, mari kita eh, cek saja ya bagian ini. Ini harusnya di bagian usage ya, atau usage di bagian atas. Kita cek dulu. Sambil ada kromium di bawah kan, Cr2O3, kita cek apakah ada warna hijau. Iya ya, dia berwarna hijau ya, Cr2O3 berwarna hijau. Sambil saya kita konfirmasi begitu, Cr2O3. Nah, begitu ya di sini ya. Jadi commercially Cr2O3, jadi secara komersial ini digunakan sebagai abrasif. Abrasif itu ini ya, em, seperti amplas begitu ya, untuk meratakan sesuatu. Abrasif, dia punya kekuatan untuk menghaluskan. Dan ini adalah pigmen hijau yang penting. Yaitu dihidratnya itu digunakan sebagai paint atau cat. Oke, itu jadi di sini jawabannya adalah Cr2O3. Oke, yang nomor 30, kedua larutan TiH2O6 3+ dan CrH2O6 3+ memiliki warna larutan yang sama, yaitu berwarna ungu. Untuk membedakan kedua larutan tersebut, reaksi yang digunakan ini bisa dengan basa saja ya, basa kuat berlebih ya. Apa yang terjadi dengan Ti3+? Nah, di sini Ti3+ akan itu akan berubah menjadi TiO2 ya. Ditambahkan dengan di sini ada gas hidrogen begitu yang lepas. Jadi dia Ti3+ ya. Kemudian dia bisa membentuk TiOH3 sebenarnya. Nah, cuman TiOH3 itu tidak stabil begitu. Jadi dia akan berubah menjadi TiOH4 ya. Kemudian dia menjadi TiO2. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi begitu? Ini karena TiO2 itu sangat stabil ya. Sangat stabil. Akibatnya apa? Akibatnya kesetimbangannya itu terdorong ke kanan, di sini sampai di sini pun tertarik begitu ya. Nah, jadi di sini eh, ion H+ dalam air pun menjadi eh, prediksi yang cukup begitu ya untuk mengoksidasi bukan mereduksi, mengoksidasi si Ti3+ menjadi Ti4+ begitu ya. Kalau kita coba setarakan, ini reaksinya menjadi ini sudah, kemudian ini pasti perlu 3 ya. Begitu. Ini
H2 itu perlu 2 elektron. Makanya ini perlu 2, tetap 1, kemudian ini perlu 6. Ini 2 gitu. Sisanya itu bisa, oh sorry, ini bukan seperti itu ya reaksinya ya. Di sini OH minus menjadi H2 ya, atau H2O, H2O sorry, H2O ya. H2O menjadi H2 ditambah OH minus ya. Nah, itu yang terjadi di sini. H2O, 2 elektron, 2. Di sini 2 tetap ya. Sini juga 2. Sini H2, di situ 2 OH minus. Nah, di sini muatannya kurang. Oh, saya lupa reaksi. Itu kan sudah ya. Jadi TiOH 6 3 plus begitu. Itu menjadi TiO2. Caranya gimana? Dia akan menghasilkan TiO2 begitu ya, ditambah dengan H2O-nya itu sisa 4. Tuh ya. Kemudian ini eh, pasti nambah 1 elektron ya. Nambah 1 elektron, kemudian sini tambah 4 plus. Kok sorry, harusnya di sini ya. Harusnya di sini elektron. Nah, begitu. Kemudian kita punya yang tadi ya, H2O ditambah dengan 2H2O saja. Jadi H2 ditambah 2OH minus. Di sini tambah 2 elektron. Ini kalau kita jumlahkan saja begitu, kita punya 2 TiOH 6 3 plus tambah dengan 2H2O, jadi 2 TiO2 ditambah 8H2O ditambah H2 ditambah 2H plus begitu ya. Nah, cuman di sini kan kita punya dalam suasana basah ya. Jadi kita tambahkan OH minus di kiri, OH minus di kanan, kita punya 2 TiOH 6 3 plus ditambah dengan 2 OH minus menjadi 2 TiO2 ditambah 8H2O ditambah H2. Nah, jadi itu reaksinya ya. Dia akan kenapa ini kali 2 kan ya? 8, jadi seharusnya 6. Maaf. Ini 6 ya. 6H plus, maka kita punya sini 6 OH minus, begitu. Kemudian di sini kita punya 12H2O. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, itu yang terjadi dengan Ti ya, menjadi TiO2. Ini jelas ya, ini endapan putih. Nah, tapi dengan Cr, tambahkan dengan OH minus, itu yang pertama terjadi adalah dia membentuk endapan CR3, CrOH3 ya, berwarna hijau ya. Gitu. Kemudian, 3 kali begitu. Dia bereaksi lagi dengan OH minus satu lagi, menghasilkan CrOH4 minus ya. Sorry, CrOH6 ya. CrOH6, 3 minus. Ini 3, di sini 3H2O begitu. Di sini juga ada 3H2O ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, yang ini itu pasti larutan hijau tua ya.
Nah, jadi kita bisa lihat sangat jauh berbeda kontras begitu ya antara TI dengan CR ya, gitu. Nah, kita juga bisa berikan itu yang pertama ya, jadi kita berikan basa kuat begitu, basa kuat berlebih. Atau alternatif yang lain adalah kita berikan larutan H2O2 ya, H2O2. Nah, kalau yang ini tadi basa kuat berlebih begitu di sini, kalau larutan H2O2 yang terjadi adalah TI-nya hampir sama ya, TI-nya hampir sama. Itu cuman dia yang yang mengoksidasi adalah H2O2 begitu. Nah, kalau CR yang terjadi adalah CR OH2 ini dalam suasana basa juga ya. Dalam suasana basa CrOH2 3 plus begitu ditambah dengan H2O2 menghasilkan apa? CrO4 2 minus tambah dengan H2O banyak sekali ya H2O ini. Itu. Jadi kita punya di sini em, ya saya malas menyetarakan ya bisa disetarakan sendiri ya. Nah, ini akan punya larutan yang berwarna kuning begitu. Larutan kuning sementara di sini endapan putih. Jadi kita bisa bedakan dengan dua cara itu ya setidaknya. Oke, seperti itu. Oke, nah itu untuk warm up ya bahasanya ya. Tapi lumayan juga ya kita lama ya warm up-nya. Oke, nggak apa. Oke, next kita akan masuk ke ujian satu. Kalau pakai asam, hmm, kalau pakai asam, apa yang akan terjadi? Seharusnya tidak terjadi apa-apa ya, karena kation logam dalam air sifatnya asam begitu, jadi dia tidak bereaksi banyak ya, dengan asam harusnya ya. Em, Mungkin kita bisa lihat dulu ya, titanium 3 di sini, apa yang terjadi dengan penambahan asam, kromium, kromium dan vanadium. Em, Kemudian titanium, titanium 3 ya. Nah, di sini titanium 3. Nah, di sini em, ini in alkaline solution ya. Jadi harus alkali begitu. Ti3 itu menghasilkan H2 dari air dan teroksidasi menjadi TiO2. Ketika tidak ada udara, alkali itu mengendapkan Ti2O3 dari larutan TiCl3. Kemudian pelarutan dalam asam itu menghasilkan garam yang mengandung TiOH26 3+, misal TiOH26Cl3 dan CsTiSO4 12H2O. Seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi di sini tidak ada dia memiliki kereaktifan dengan asam. Baik. Kation logamnya ya, kation logamnya. Seperti itu. Oke. Oke, kita akan bahas soal LTKK tahun 2022 ya, Pak. Ya, 2022 di situ. Oke, kita punya itu X dan Y adalah logam transisi akhir deret pertama. Jadi di sini kita punya Fe, Co, Ni, Cu, Zn ya. Oke, itu.
Kedua logam tersebut larut dalam asam menghasilkan ion yang berbilangan oksidasi +2. Jadi kita bisa coret Cu. Potensial reduksi ion Y lebih negatif dari ion X. Yang ini saya nggak hafal ya. Oke, di alam kedua logam tersebut ada dalam campuran oksidanya yaitu XO dan Y2O3. Oke, yang Y2O3 ini kemungkinan besar adalah Fe, ya. Kemungkinan besar. Walaupun sebenarnya kobalt juga ada kemungkinan ya, kobalt. Nah, cuman campuran oksida tersebut larut dalam asam membentuk larutan P yang berwarna hijau kekuningan. Nah, yang ini kekuningan ya. Jadi kemungkinan ini Fe3+ ya, karena kuning. Yang hijau berarti Cu juga tadi tidak mungkin ya, Zn jadi tidak mungkin begitu ya. Jadi sisanya adalah Ni ya. Jadi yang X itu adalah Ni, yang Y itu adalah Fe. Nah, kita cek lebih lanjut ya. Penambahan amonia pada larutan P menghasilkan campuran endapan. Tetapi salah satu endapan dapat larut dalam amonia berlebih. Nah, itu adalah Ni. Oke. Salah satunya tidak bisa, berarti itu adalah Fe. Oke, itu masih masuk akal. Setelah filtrat dipisahkan, penambahan reagen A menghasilkan endapan merah. Endapan yang tidak larut dalam, oke ini filtrat ya. Jadi Ni yang larut dalam itu ditambahkan reagen A menghasilkan endapan merah. Endapan yang tidak larut dalam amonia berlebih dapat larut dalam asam nitrat panas, menghasilkan larutan berwarna kuning. Oke, Fe lagi. Penambahan reagen B pada larutan kuning ini menyebabkan perubahan warna larutan menjadi warna merah tua. Oke, jadi B ini pasti SCN ya. Yang A ini endapan merah ini seperti ini ya, dimetil glioksim ya. Jadi kalau dimetil glioksim ini seharusnya familiar di eh, gravimetri ya. Jadi kalau nikel ditambah dengan dimetil glioksim kita punya gravimetri ya, endapan begitu warna merah dimetil glioksim. Jadi ini warna merah ya. Oke. Ya, itu skenario yang mungkin begitu ya. Jadi Fe dan Ni ya. Oke. Tuliskan dua persamaan reaksi setara untuk pelarutan XO dan Y2O3 dalam asam. Oke, berarti di sini XO itu NiO ya. Reaksi dengan asam sama dengan air ya. Jadi saya berusaha untuk seakurat mungkin bisa dibilang. Jadi kompleksnya akan saya tulis dengan eh, maaf, sorry. Oh, larutan kationnya dalam kompleks air gitu ya, kompleks X aqua. Kurang. Harusnya 3 ya. Oke. Kemudian Fe2O3 ditambah dengan, oh ini berapa ya? Ini dulu deh. Fe O2 6 3+. Ini yang berwarna hijau tadi. Ini yang berwarna kuning ya. Fe-nya berarti ada 2 di sini. Kemudian perlu airnya berapa? Perlu airnya 12. Kita perlu ini 6 lagi. Sorry, 3 ya. Ya, H2O. Oke. Nah, seperti itu. Itu pelarutannya. Kemudian yang B, tuliskan dua persamaan reaksi setara pembentukan endapan ketika larutan P bereaksi dengan amonia. Di B, jadi NiO begitu ditambah dengan NH3, kok NiO maaf, NiOH26 ya. NiOH26 2+ ditambah dengan NH3 tambah dengan H2O ya.
sini 3, di sini 3, begitu. Hasilnya adalah, mungkin nggak perlu ini, ya. Dia mengganti ligan saya langsung. Sorry, maaf, bukan mengganti ligan ya, dia mengambil proton di sini. Kita punya dua dulu ya, kita punya dua dulu. Menjadi Ni, OH 2 kali, OH 4, OH 2 4 kali, tambah dengan 2NH4 plus, ini warnanya hijau ya, gitu. Kemudian Ni, OH 2, OH 2 kali, begitu ya. OH 2 kali, OH 2 4, OH 2 4, begitu, ditambah dengan 2NH3 lagi, itu menghasilkan Ni, OH 4, 2 minus, tambah dengan 2NH4 plus, tambah dengan 2H2O. Nah, ini harusnya dia koordinasinya 4 ya. Jadi koordinasinya 4, situ. Kemudian yang Fe, jadi FeOH 6, 3 plus, tambah dengan 3 amonia, jadi FeOH 3 kali, OH 2 3 kali, tambah dengan 3NH4 plus, ini berwarna coklat, kuning coklat ya. Begitu. Oke, yang C, tuliskan simbol kimia untuk unsur X, Y, P, A, dan B. Sebentar. Larutan P. Ini maksudnya ini ya, campuran soalnya. Ini kan simbol kimia dari campuran. Sorry, simbol kimia dari campuran larutan gitu. Jadi itu nggak mungkin. Jadi yang X itu Ni, yang Y itu adalah Fe, kemudian yang P itu adalah campuran dari, kenapa NH3 bisa menghilangkan 4H2O? Yang mana menghilangkan 4H2O? Jadi dia tidak menghilangkan 4H2O ya, lebih ke 2H2O itu kan H plusnya diambil begitu ya oleh amonia menjadi amonium, kemudian 2H2O-nya lagi lepas begitu ya, karena nikel itu koordinasinya 4 gitu, kecuali untuk heksa akuanya ya, kecuali untuk heksa akuanya begitu. Nah kan nikel ini kan D8 nih. D8 itu biasanya koordinasinya 4. Jadi kalau bukan tetrahedral, segi 4 planar begitu. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut di kelas ya, tentang apa namanya, teori-teori pembentukan ligan begitu ya. Yang P ini berarti campuran dari NiOH 6 2 plus dan FeOH 6 3 plus. Kemudian A itu adalah dimetilglioksin, gitu ya. H2DMG. Eh, saya nggak tahu ya rumus kimianya apa ini. Kompleks nikel dengan amonia itu harusnya, oh iya maaf, betul betul ganti ligan ya, betul ganti ligan, maaf. Saya lupa yang di sini tuh larutnya bukan dia membentuk OH ya, saya lupa. Oke, terima kasih, saya agak pusing. Ini harusnya mengganti betul ya, 4 ya. Nah, begitu, begitu 4. Sini berarti jadinya nikel amonia 4 2 plus, tambah dengan 2 OH minus begitu ya. 2 OH minus begitu. Oke, begitu ya.
Lagi-lagi ini bilangan koordinasinya 4 ya. Nah, kalau ini sambil saya cek ulang lah ya. Hmm, apa tadi? Nikel. Nikel itu masih mangan ya. Hmm, Nikel, nikel, kobalt, nikel 2. Di sini, oke ini menjadi NH36 ya ternyata ya. Jadi diganti semua ya. Hmm. Jadi di sini katanya menurut Housecroft ya, sambil saya share screen lagi, itu NiOH2 itu larut dalam amonia membentuk NiNH362 plus ya. Oke, jadi dia membentuk kompleks 6 ya. Nah, mungkin nanti karakter bilangan koordinasi 4 itu baru muncul ketika dia punya ligan yang nanti mengarahkan ke low spin begitu ya. Jadi dia membentuk selimpat pelanan. Jadi 6 berarti ya. Di sini 6 dia hanya merubah jumlah amonianya saja. Oke. Kemudian ini sisanya masih benar ya. Jadi ini reaksi lebih tepatnya lebih ke penggantian ligan ya. Oke, seperti Eh, itu. Pak Wira, Ya, belum? saya izin mau nanya, yang B itu kan NiOH 6 kali 2 plus itu kan direaksikan 2NH3. Kenapa em, hasilnya tuh malah OH gitu? Kenapa nggak hasilnya tuh ada NH3 di kompleks produknya? Oh, oke. Kenapa nggak penggantian ligan gitu, Kak? Oke, iya ya. Nah, jadi penggantian ligan itu butuh konsentrasi ligan yang banyak ya. Nah, di sini di awal-awal ini kan awal ya. Jadi belum ini awal begitu ya. Nah, ini yang kalau udah berlebih begitu ya. Jadi di awal-awal itu yang terjadi adalah si amoninya itu mengambil proton dari sini satunya ya. Diambil begitu sehingga menjadi NH4 plus di sini menjadi hidroksida begitu ya. Nah, ya kan kalian sudah amati di lab ya. Jadi ketika menambahkan sedikit amonia, yang terjadi adalah nikelnya mengendap kan ya. Jadi warna hijau kan. Endapan hijau di sini. Nah, cuman kalau diterusin akan larut. Betul kan? Seperti itu pengamatannya. Nah, jadi yang terjadi NH3-nya mengambil proton dulu sebelum dia cukup tinggi konsentrasinya untuk bisa menyerang begitu ya, menggantikan ligan begitu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Pasti, Kak. Yuk. Oke, nah kita lanjut. Tadi di metilglioxin boleh lah ya cari sendiri ya rumus kimianya apa begitu. Yang B itu pasti SCN minus ya. Nah, begitu. Oke, yang D tuliskan persamaan reaksi setara penambahan reagen A dan gambarkan sketsa strukturnya. Nah, ini mah dipaksa lagi nyari metilglioxin. Di sini ada nggak ya? Di metilglioxin. Oke, ini dia. Di metilglioxin itu strukturnya kira-kira seperti ini. Mhm, mhm. Ini di metilglioxin H2DMG. Kemudian ketika dia membentuk ini, jadi kan Ni ditambah dengan
H2DMG ditambah 2 OH minus ya. Yang menjadi NiHDMG 2 endapan begitu ya, ditambah dengan 2H2O. Nah, ini endapannya adalah seperti ini bentuknya. Ini nitrogennya mengkelat begitu. Ini kemudian kita punya di sini kan OH ya. OH begitu. Nah, di sini O, jadi dia punya interaksi begitu. Di sini O, di sini OH begitu. Ya, kira-kira begitulah. Di sini interaksinya lah ya. Di sini interaksinya. Nah, itu NiHDMG2. Oke, seperti itu. Yang E teruskan persamaan reaksi ion yang setara untuk penambahan reagen B menghasilkan larutan berwarna merah. Yang ini Fe OH26 3 plus tambah SCN menjadi FeCN OH25 2 plus tambah dengan H2O. Jadi hanya penggantian ligan saja ya. Yang F berdasarkan data potensial reduksi tuliskan persamaan reaksi jika logam Y di Fe dicelupkan dalam larutan asam. Jadi tadi akan ke oksidasi ya menjadi Fe2 plus dan H2A. Oke, larutan asam ya. Karena sini Y itu lebih negatif daripada X. Kemudian Y dicelupkan ke dalam X2. Tadi kan Y itu lebih negatif daripada X ya. Ini potensial reduksinya. Oke, berarti apa? Y itu lebih mudah teroksidasi ya. Y lebih mudah teroksidasi. Jadi ketika kita tambahkan Fe dengan ion Ni2+, kita punya Fe-nya akan tereduksi, tapi Ni-nya akan Fe-nya teroksidasi, Ni-nya tereduksi. Gitu. Kemudian logam X dicelupkan ke dalam logam larutan Fe2+. Jadi Ni ditambah dengan Fe2+, ini tentu saja tidak terjadi ya. Di sini E selnya akan kurang dari 0. Gitu. Oke, ini I, kemudian double I, ini triple I gitu ya. Oke, oke, begitu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hmm, akhirnya. Oke, soal nomor 2, kita punya larutan Ki mengandung ion tembaga 2, seng 2, dan perak 1. Di dalam larutan Ki tersebut ditambahkan beberapa reaksi, seperti yang tertulis di bawah ini. Terus kan konfigurasi elektron tembaga 2, Cu2 plus begitu ya. Jadi kita punya ini AR. Em, Kalau Cu biasa kan 4S1 3D9, maka kita punya di sini 3D8 begitu ya. Habis soalnya 4S-nya. Kemudian Zn2 plus berarti di sini AR 4S2 3D10 harusnya, jadi 3D10 saja. Kemudian sorry, di sini bukan 3D8 ya, 3D9 ya. Oke. 4S1 3D10 kan, jadi 4S1 3D8. Eh, sorry. 4S1 3D9, kemudian ambil 2 jadi 3D8. Dan Ag plus itu berarti Ag itu periode 5. Kita mulai dari kripton. Kemudian 4S1 3D10 juga. Ya, jadi kita punya 3D.
4D10 ya. 4S, maaf, 4F14. Bukan, belum masuk 4F ya. Jadi kita punya ke 5D, sorry, bukan 5D, 4D ya. Masa malam-malam ini malah ngeliat otak saya. 4D9 gitu. Nah, begitu. Kemudian tuliskan rumus ion kompleks dalam larutan Ki. Oke, berarti Cu, dia CuOH26 2 plus, ZnOH26 2 plus. Nah, tapi kalau Ag dia kompleksnya itu 2, begitu bilangan koordinasinya, maka kita punya AgOH2 2 2 plus. Jika ke dalam larutan Q ditambahkan larutan asam klorida, apa yang terjadi? Ag-nya itu akan mengendap ya, akan mengendap begitu. Oh, 2 plus sih, plus ya. Nah, begitu ditambah dengan Cl minus, itu menjadi AgCl ditambah dengan 2H2O. Oke, itu endapan putih ya. Ini endapan putih. D. Jika dalam larutan Q ditambahkan larutan natrium hidroksida berlebih, ion apa yang dapat dipisahkan? Nah, di sini Ag-nya itu, ini berarti kan yang C itu apa yang terjadi atau apa yang bisa dipisahkan? Ion apa yang dapat dipisahkan? Berarti di sini jawabannya ion Ag ya. Ion Ag yang dapat dipisahkan. Oke. Sekarang Ag-nya dengan OH2 itu bisa membentuk OH minus, sorry. Ini endapan AgOH ya. AgOH begitu. Warna coklat tambah dengan 2H2O. Yang lama-lama AgOH-nya itu akan membentuk Ag2O. Gitu ya. Nah, artinya apa? Dia mengendap gitu ya. Kemudian kita punya Cu OH2 6 2 plus sama dengan 2 OH minus, kita punya Cu-nya akan mengendap ya. CuOH2 OH2 4 kali endapan biru begitu sama dengan 2H2O. Nah, yang tidak mengendap adalah si Zn ya. ZnOH2 6 2 plus tambah dengan 4 OH minus itu langsung bereaksi berlebih ya menjadi ZnOH 4 kali OH2 2 kali 2 minus ya, ini larut. Jadi yang bisa dipisahkan adalah Zn ya. Oke, berarti yang terakhir jika ditambahkan larutan amonia, ion apa yang dapat dipisahkan? Jadi bahasanya natrium hidroksida berlebih ya. Oke. Kalau ditambahkan dengan amonia, berarti si Ag itu eh, sini nggak dibilang ya amonia berlebih atau enggak ya. Jadi kita punya em, di sini amonianya akan bertindak sebagai penarik proton ya di AgOH di sini coklat begitu tambah dengan NH4 plus tambah dengan H2O. Zn-nya ya sama lah ya kira-kira ya. Karena di sini amonia begitu ya. Jadi tidak ada amonia, bukan amonia berlebih begitu.
Jadi dia tidak bisa memisahkan apapun, ya. Yang di sini jadi Zn OH dua kali, OH2 empat kali, depan warna putih begitu, tambah dengan 2NH4 plus. Kemudian Cu-nya juga sama ya. CuOH dua kali, OH2 empat kali, tambah dengan 2NH4 plus, warna biru ya. Jadi di sini tidak ada yang bisa dipisahkan ya. Jadi mengendap semua. Di sini tidak ada yang bisa dipisahkan. Nah, jadi kenapa Ag-nya itu 2 bukan 6 begitu ya? Jadi eh, ini agak sulit untuk menjelaskannya ini. Jadi seperti ini. Jadi kalau yang saya baca, kira-kira yang lebih besar yang mana? Cu2 plus atau Ag plus? Nah, em, kalau Cu itu Cu2 plus kan kita punya Ar 3D9 begitu ya. Kalau di sini Ag plus itu Kr 4D10 ya, ini bukan 9, 10 begitu ya. Nah, begitu. Nah, itu 4D10 ya. Nah, oke. Nah, di sini harusnya ini lebih besar ya. Jadi harusnya Ag plus itu lebih besar begitu ya. Karena apa? Karena di sini kulitnya lebih lebih banyak begitu ya. Ini lebih banyak bisa dibilang. Nah, cuman di sini shielding dari orbital, mungkin saya bilang N+1 ya, D itu lebih lemah, lebih jelek begitu, lebih mungkin kurang ya, kurang baik daripada ND. Nah, ini berlaku juga untuk N+1S daripada NF. Ini dapat dari mana? Ini cek eh, eh, PDF probability distribution function ya. Jadi silakan kalian buka begitu probability distribution function untuk misalnya ya, misal eh, 4D versus 3D begitu. Nah, kalian lihat sendiri bagaimana distribusi. Kalau 3D mungkin dia akan seperti ini begitu ya. Ini R kuadrat C kuadrat begitu. Sebenarnya kalau yang 4D mungkin dia punya satu lambda gitu di sini, kemudian di sini. Gitu. Nah, ini 4D, ini 3D. Nah, ukuran shielding itu berhubungan dengan apa namanya, elektron yang lebih dekat dengan inti begitu ya. Nah, jadi di sini kita punya 3D yang akan lebih dekat dengan inti begitu dibandingkan dengan si 4D. Akibatnya dia akan lebih baik 3D gitu ya. Akan lebih baik 3D. Nah, akibatnya apa? Akibatnya eh, ion Ag plus itu memiliki ukuran
ukuran yang lebih kecil ya, daripada Cu2 plus. Karena apa? Karena di sini kan shieldingnya buruk ya. Shieldingnya buruk, begitu. Akibatnya elektron terluar akan ditarik lebih kuat ya. Tarik lebih kuat. Akibatnya jari-jarinya berkurang. Nah, seperti itu. Ah, sekarang hubungannya dengan ligan apa? Jadi kalau misalnya jari-jarinya kecil, G plus ada di sini Cu2 plus begitu ya. Nah, kalau dilihat di sini dia hanya bisa menampung dua ligan misalnya. Tapi kalau Cu dia bisa menampung lebih banyak ligan ya. Nah, jadi ukuran itu menentukan jumlah ligan ya. Ukuran itu berhubungan dengan coordination number. Gitu ya. Oke. Buatlah diagram alir pemisahan masing-masing ion tersebut dari larutan Q. Jadi diagram alirnya yang pertama adalah kita reaksikan dengan HCl begitu ya. Sorry, jadi kita punya Q, ditambahkan dengan HCl. Nah, kita punya eh, filtrat begitu ya. Filtratnya itu terdiri dari Cu dan Zn begitu ya. Kemudian kita punya presipitat HgCl begitu. Kemudian kita bisa tambahkan NaOH berlebih. Kemudian kita punya filtratnya adalah Zn, tambah presipitatnya adalah CuOH 2 kali. Nah, begitu. Kemudian filtratnya bisa dipisahkan. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Itu. Kemudian yang terakhir, tuliskan reaksi spesifik identifikasi masing-masing ion jika masih tersisa. Jadi untuk ion Ag+, kita bisa uji dengan halida ya secara umum. Jadi misal di sini menggunakan Cl- atau Br- gitu ya. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua bisa menggunakan kompleks Ag ya, misalnya dengan di sini kompleks Ag yang jelas em, itu apa ya? Mungkin di kromat ya. Oh, di kromat, kompleks kromat maaf. Kompleks kromat itu yang berwarna merah ya, berwarna merah di sini. Jadi kalau Ag2CrO4 berwarna merah bisa begitu. Atau ion Ag plus begitu. Harusnya di kromat ini tidak ngapa-ngapain dengan Zn atau dengan Cu ya. Begitu. Kemudian untuk Zn tadi Cu ya. Kalau Cu kita bisa menggunakan, kalau ion Cu ini yang Ag juga bisa mungkin dengan reagen Tollens ya. Jadi kalau ada endapan perak begitu itu berarti berhasil. Kalau ion Cu dia bisa pakai Vehling begitu, uji Vehling. Atau kita bisa menggunakan ion I- begitu ya. Jadi si Cu2 plusnya itu bereaksi dengan I- membentuk Cui, itu endapan putih ya, tambah dengan I2, sini berwarna coklat. Begitu. Itu kalau Cu2 plus, jadi dua pilihannya ada antara satu atau dua begitu ya. Kalau Zn ini harus di bubbling dengan H2S.
dalam suasana asam. Suasana asam atau suasana basa ya? Saya lupa. Zn itu golongan kation golongan 2 apa 3 ya? Kayaknya 2. Basa ya? Oke, basa. Berarti dia golongan 3 berarti. Ya, gitu. Pokoknya dengan H2S lah ini ya, gitu ya. Dalam suasana basa begitu itu menghasilkan ZNS warna hitam ya. Nah, itu ujinya seperti itu. Asam itu Cu dan Cd. Oke, thank you. Nah, seperti itu ya. Main juga saya pusing sambil belajar buat sidang kali ya. Ya, begitulah. Nah, begitu. Kemudian soal nomor 3. Oh, soal nomor 3 panjang juga. Oke, soal nomor 3. Kalsium titanat CaTiO3, mineral yang mengandung TiO2. Tata ekstraksinya. Yang pertama, kalsium titanat direaksikan dengan reagen A untuk menghasilkan larutan titanium sulfat. Oke, yang A itu pasti H2SO4 ya. Terus saya miring sih nulisnya. Itu H2SO4 pastinya. Kemudian menghasilkan larutan titanium sulfat dan endapan B. Endapan B-nya di sini ya sisanya ya CaSO4 pastinya. Karena di sini isinya cuma Ca, Ti, dan O begitu ya. Oke, kemudian setelah endapan B dipisahkan, larutan titanium sulfat diencerkan dalam air. Pada kondisi basa, dalam larutan tersebut terbentuk endapan titanium 4 oksida hidrat dan larutan C. Nah, titanium sulfat bereaksi dengan air dalam suasana basa. Jadinya ini kan 2OH minus begitu, tambahkan H2O. Jadi TiO2 ditambah dengan TO2 hidrat begitu ya. Tambah dengan apa? Sama garamnya gitu ya. Garam sulfat ya maksudnya ya. Tapi kan tergantung nih. Tergantung suasana basanya apa. Oke, apa maksudnya ada larutan C ya di situ? TO2 plus ditambah dengan air. Reaksi awalnya kan seperti ini kan. Menjadi TiO2 hidrat tambah dengan 2H plus. Bisa 2H plus sama SO4 begitu ya. 2H plus ditambah SO4-nya menjadi H2SO4 begitu. Terus ini mungkin larutan C ya. Tapi kan tadi sudah jelas ya dalam suasana basah apa maksudnya? Apa maksudnya? Tapi yang masuk akal ini sih yang C begitu atau alternatif lainnya adalah garam sulfat ya. Tapi di sini tidak dicantumkan garam sulfatnya apa. Mungkin yang paling sederhana Na2SO4 mungkin ya. Begitu itu mungkin C begitu. Agak bingung. A dan C kalau gitu sama ya. Produknya H2SO4 begitu. Tentukan jenis reaksi untuk tahap 2. Tahap 2 itu teruskan persamaan reaksi untuk tahap 1. Tahap 1 berarti kita punya CaTiO3 reaksi dengan asam sulfat. Kita tulis dengan ion bersih saja ya. 2 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi ini perlu 4 ya. 4 plus 2 minus. Itu menjadi 2 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan SO4 2 minus. Itu menjadi 4 plus tambah dengan S
di CaSO4 solid begitu ya, ditambah dengan titanium, titanil, sama dengan 2H2. Yang SO4-nya satunya ternyata cuma pengamat ya, jadi nggak penting. Oke, itu. Kemudian yang C, tuliskan jenis reaksi untuk tahap 2. Tahap 2 itu cuman di reaksikan ini ya, ini tahap 2 ya. Ini mah cuma reaksi asam basa ya, karena tidak ada perubahan bilox ya. Ini di sini TiO2 plus itu masih 4, ini menjadi TiO2. Ini 4 juga ya, jadi dia asam basa gitu. Beri penjelasan dengan menuliskan persamaan reaksi yang setara. Tentukan sifat reaktan sesuai dengan jenis reaksinya. Jadi ini adalah asam, gitu. H2O-nya itu adalah basa. Ini adalah apa tadi ini basa konjugatnya ya, bahasanya ya, konjugatnya. Dan H plus itu adalah asam konjugatnya. Walaupun sebenarnya di teori asam Salewus tidak ada konjugat ya, tapi hanya menghubungkan saja begitu. Yang D, tuliskan cara memperoleh logam Ti dari TiO2. Oke, tadi sudah ya. Sekilas TiO2-nya bisa direduksi dengan magnesium ya, menjadi Ti dan MgO. Oke. Sampel padatan TiO2 terkontaminasi padatan senyawa oksida X, menghasilkan campuran yang berwarna merah muda. Oke, jadi oksida X ini warnanya merah ya. Karena TiO2 itu warnanya putih, ketika mereka tercampur, terdispersi, jadi kelihatannya warnanya merah muda gitu. X merupakan senyawa oksida dari logam transisi deret 1. Senyawa oksida dari logam deret 1. Untuk mengidentifikasi X, sampel dilarutkan dalam air. Pada proses pelarutan tersebut diperoleh filtrat yang berwarna merah dan endapan putih. Endapan putihnya adalah TiO2 pastinya. Filtrat merah ini berarti dari oksida X-nya ya. Setelah endapan putih dipisahkan, filtrat yang berwarna merah direaksikan larutan natrium hidroksida dan dihasilkan larutan berwarna kuning. Ini mah kromat ya. Karena ditambahkan hidroksida jadinya warna kuning begitu ya. Identifikasi X, Y, dan Z. Berarti X adalah CrO3 ya. Y-nya adalah CrO42-. Z-nya adalah, Z-nya apa? Ke dalam larutan Y ditambahkan larutan perak 1 nitrat. Oke, berarti itu adalah Ag2CrO4 ya. Oke. F, tentukan sifat kimia senyawa oksida X, asam basa atau amfoter. Nah, tadi sudah dibicarakan sedikit ya, ini adalah CrO3 itu sifatnya asam. Reaksinya CrO3 ditambah dengan air menjadi, ini perlu 2 ya, Cr2O72- ditambah dengan 2H+. Jadi dia menghasilkan asam, menghasilkan H+ dalam air, berarti dia sifatnya asam ya. F. G, tuliskan persamaan reaksi pembentukan endapan Z. Bisa terus di sini saja lain. Ag plus 2 begitu ditambah dengan CrO42- itu menjadi Ag2CrO4 warna merahnya. Oke, terakhir kita punya soal nomor 4. Wah, ini panjang juga. Nah, kita screenshotnya pelan-pelan saja lah ya. Tabelnya dulu begitu. Kita punya potensial reduksi dan entalpi atomisasi. Nah, soal yang seperti ini saya lebih suka ya, karena mengartikan data begitu daripada ngafal-ngafal nggak jelas. Bikin pusing kepala aja. Oke, berdasarkan data tabel 1, urutkan dari yang paling kuat sifat reduktor logam Ti, P, Cr, dan Mn.
Berarti sifat reduktor, berarti dia mudah teroksidasi ya. Kalau mudah teroksidasi, potensial reduksinya negatif. Jadi Ti itu lebih kuat sifat reduksinya. Kemudian V, Cr, dan Mn. Ini sebenarnya sudah diurutkan dari atas ke bawah ya. Gitu. Berdasarkan data tabel 1, logam molibdenum lebih sukar teroksidasi oleh asam dibandingkan logam kromium. Beri penjelasannya. Molibdenum itu lebih sukar. Oke. Eh, jadi di sini kita punya molibdenum itu kan di bawahnya ya. Jadi molibdenum itu periode 5 begitu. Sementara Cr itu periode 4 ya. Nah, jadi sekarang oksidasi itu berarti berhubungan dengan proses pelepasan elektron ya. Artinya apa? Sekarang tergantung dengan muatan inti efektifnya. Nah, cuman balik lagi tadi ya berhubungan sama efek shielding orbital D yang lebih lemah. Dia lebih lemah begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita punya elektron terluar MO itu lebih sulit untuk dilepas. Dilepas daripada CR ya. Sehingga kita punya potensial reduksi MO itu lebih besar daripada CR. Gitu. Dia lebih sulit untuk teroksidasi. Nah, jadi gitu ya jalur logikanya. Yang C, tentukan larutan ion logam M3+ yang dapat direduksi oleh Zn. Jadi di sini E0-nya harus lebih besar daripada E0 Zn ya. Betul ya. Karena apa? Karena E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi harus lebih besar dari nol, maka kita punya E0 reduksinya harus lebih besar dari E0 oksidasinya. Dalam kasus ini adalah Zn 12 Zn ya yang teroksidasi. Berarti kita punya balik lagi syaratnya seperti ini. Kita cek di sini yang lebih besar dari minus 0,76 ada Cr, ada Mn, dan ada Mo ya. Jadi Cr, Mn, Mo itu bisa direduksi oleh Zn. Yang D. Pada tabel 2, logam transisi deret 3 memiliki nilai entalpi atomisasi yang lebih tinggi dibandingkan logam transisi deret 1 dan deret 2. Berikan penjelasannya untuk fakta ini. Oke, kita lihat datanya di sini. Kita punya entalpi atomisasi untuk periode ini itu ternyata besar ya. Sementara yang di sini itu relatif kecil gitu. Nah, jadi penjelasannya bagaimana? Jadi kita punya orbital F itu di periode 6 ya. Ada periode 6. Nah, begitu. Sementara apa hubungannya dengan entalpi atomisasi? Kita balik lagi ke definisinya ya. Jadi definisinya apa? Jadi definisinya adalah itu energi untuk mengatomkan, ya. Mengatomkan si apapun itu gitu. Jadi terpisah. Artinya ini sama dengan energi ikatan logam ya sebenarnya. Nah, jadi sekarang apa yang mempengaruhi ikatan logam? Ikatan logam itu dipengaruhi oleh ya ini sebenarnya adalah gaya tarik inti ya. Gaya tarik inti terhadap lautan elektron ya. Kalau saya punya inti di sini, inti satu kemudian inti dua, dan di sini adalah lautan elektronnya begitu, maka gaya logamnya adalah yang di sini ya.
tarik-menarik inti satu, inti dua, kemudian kita punya gaya repulsinya ya. Gaya repulsinya, gaya tolakan antar inti karena mereka bermuatan. Nah, jadi sekarang yang menentukan ikatan logamnya berhasil atau tidak adalah elektron di antara kedua atom tersebut. Itu gaya tarik intinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada orbital F itu shieldingnya lebih buruk ya, lebih buruk gitu. Akibatnya apa? Elektronnya melihat, begitu ya, melihat, saya tanda kutip melihat muatan inti yang lebih besar, besar atau muatan inti efektif ya, muatan inti efektif maksud saya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gaya tariknya lebih besar begitu, gaya tariknya lebih besar sehingga kita punya ikatan logam yang lebih kuat ya. Nah, akibatnya lagi terakhir adalah entalpi atomisasinya lebih besar. Nah, kita bisa menjelaskannya seperti itu ya. Oke, yang E, ion TiO2 plus, TiO2 plus, dan VO2 plus masing-masing direaksikan dengan logam Zn dan tereduksi menjadi ion M2 plus. Tentukan ion mana yang merupakan oksidator yang lebih kuat. Beri penjelasannya. Kita punya VO2 plus dan TiO2 plus. Kita cek di sini VO2 plus itu punya plus 5, TiO2 plus itu plus 4. Nah, kita punya VO2 plus itu akan lebih baik ya, karena biloxnya lebih besar. Lebih besar, kecenderungan tereduksi lebih besar ya. Oke, kemudian yang F, berdasarkan data titik leleh logam tantalum lebih tinggi daripada logam niobium dan vanadium. Jadi mereka segolongan ya, tapi dia yang paling tinggi. Berikan penjelasannya. Ini berhubungan juga dengan titik leleh, berarti kan berhubungan dengan interaksi ikatan logam ya. Berarti balik lagi ke argumen yang D, poin D ya. Gitu. Oke, kemudian sampel baja, sorry, logam kromium itu bisa dianalisis ya, kadarnya. Jadi caranya sampel baja dilarutkan dalam asam klorida menghasilkan spesies A dan B dalam lingkungan yang ada oksigen. Oke, berarti di sini jadinya Fe3 plus dan Cr3 plus begitu ya. Oke, kemudian larutan mengandung spesies A dan B direaksikan dengan basa berlebih sehingga terbentuk endapan C yang berwarna kuning dan larutan D yang berwarna hijau tua. Berarti yang D di sini adalah CrOH4, maaf, CrOH6 ya, 3 minus. Endapan C-nya adalah FeOH3 kali. Setelah endapan C dipisahkan dengan larutan D dititrasi dengan hidrogen peroksida menjadi warna kuning, begitu ya. Oke, jadi A-nya adalah misalkan saja A-nya itu eh, FeH2O6, OH263 plus, B-nya adalah CrOH263 plus. Setelah basa berlebih, dia menjadi endapan C, begitu FeOH23OH3. Yang D itu larutan hijau tua ya, CrH6 3 minus. Kemudian itu dititrasi dengan peroksida, berarti dia membentuk CrO4 2 minus yang berwarna kuning. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup sesinya mungkin ya, karena sudah jam mendekati setengah, udah lebih dari setengah 10 ya. Ya, jadi mungkin memang untuk bagian pertama dari LPKK lebih banyak menghafal begitu ya.
Saya personal sih tidak begitu suka dengan bagian ini gitu. Jadi memang harus banyak-banyak baca Housecroft dan bisa dibilang kalau dipelajari PPT-nya tidak masalah ya, tidak akan menjadi masalah begitu. Seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu saya akan cukupkan sampai di sini. Rekamannya akan di-upload secepatnya begitu ya. Dan juga catatannya seperti itu. Wah, saya lupa untuk memulai dengan doa ya. Jadi lebih baik kita akhiri dengan doa. Semoga 2 hari lagi hari Rabu ujiannya berjalan dengan lancar dan teman-teman diberikan kesuksesan untuk menjawabnya. Ya, berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Jadi berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya luar biasa. Good luck belajarnya. Selamat malam ya, sudah boleh live.